همس البشير بأذن أحمد داعيا قم يا محمد جاءك الإسراء يا أيها الروح الأمين بك السرى ولك الأعنة والذرى العلياء لاح البراق مهيئا بركابه وشجون خير العالمين صفاه والمسجد الأقصى تلألأ وازدهى بقدوم رب العالمين هناء صلى الحبيب بالأنبياء توافدوا يستقبلون وصلت الأشياء عرج البهاء مودعا في ركبه وعيون حراس السماء سناء نال الحبيب مكانة من ربه فغدت تباهي بعضها الآلاء يا محمد جاءك الإسراء. Loh, kok udah selesai sholatnya? Udah dong. Kalau sholat jangan cepet-cepet, kayak kereta aja. Naik kereta api tutut. Ih, dibilangin malah nyanyi. Gini. Gini kali ya? Nah gini dong, udah pas. Kaulan, lagi ngapain? Diem, kakak lagi gambar nih. Boleh Riko bantuin nggak? Ya udah, boleh deh. Tapi jangan sampai jelek ya. Iya, tenang aja. Mana sih? Kacamataku mana ya tadi? Itu tuh di atas. Iya ya, kok kakak bisa lupa sih naruhnya? Karena kakak udah tua. Enak aja. Nih yang udah tua.
Astagfirullah. Ada apa, Kak? Hari ini ada kajian di rumah Rina Kajian? tentang Isra Mi'raj. Sebentar kok, nanti kakak balik lagi ya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isra Mi'raj? Gambarnya bagus, PR Riko. Bukan, ini PR-nya Kaulan. Aku hanya bantuin, warnain sedikit. Kyo, Isra Mi'raj itu apa sih? Riko pengen tahu jawabannya. Pas banget nih, di luar langitnya cerah. Biasanya bulan dan bintang terlihat lebih jelas. Aku jelasin di sana aja ya. Alhamdulillah, asik. Bismillah. Ayo, cepetan Riko. Ayo naik ke punggungku. Bismillah. Wow. Riko, Isra Mi'raj itu gini. Isra artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah Rasulullah berbicara dengan Allah, pencipta kita dan pencipta alam semesta. Dan kemudian Allah memberikan kita hadiah, yaitu sholat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Masya Allah, gitu. Oh, Skyo, ada meteor. Hati-hati. Tenang aja Riko. Aduh, Riko, kamu jangan pegang telinga aku. Mata aku kena. Kyo, tolong aku. Riko. Alhamdulillah. Yo, ciptaan Allah itu bagus banget ya. Assalamualaikum. Kaulan, mau lihat bintang gak? Bagus loh, Kak. Oh ya? Mana? Ada apa sih? Ada yang aneh ya? Subhanallah, Riko, kamu usil banget deh. Awas ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas peristiwa besar, peristiwa penting bagi umat Islam, perjalanan malam hari Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Baik, yang mana kita tahu bahwa ada peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah oleh ulama sejarah. Peristiwa itu dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama berselisih pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan terjadi pada bulan Rajab, dan sebagian lagi mengatakan di bulan Ramadan. Sehingga para ulama juga berselisih pendapat tentang tahunnya. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, dan ada juga yang mengatakan
5 tahun sebelum hijrah. Artinya memang ini diperselisihkan. Walaupun yang masyhur di lisan-lisan manusia bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Dan tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang pernah di-Isra dan Mi'rajkan Allah kecuali baginda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku seiman, kita tahu bahwa Isra dan Mi'raj ada penyebabnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya menyampaikan tauhid la ilaha illallah, tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada halangan orang-orang Quraisy. Terkadang Nabi SAW disakiti oleh mereka, akan tetapi karena di sekitar Nabi SAW ada yang masih sayang dengan Rasul, maka dakwah Nabi SAW walaupun sedikit demi sedikit mulai diterima di kota Mekah. Dan orang-orang itu adalah Abu Thalib dan Khadijah bintu Khuwailid. Tapi ketika kemudian Abu Thalib meninggal dunia, maka mulailah orang-orang Quraisy berani untuk menyakiti Rasul. Bahkan orang yang paling rendah mereka berani meletakkan tanah di kepala Nabi SAW, karena sudah tidak ada lagi yang melindungi Rasul. Kemudian setelah 2 bulan Abu Thalib meninggal dunia, qadarullah Khadijah istri tercintanya juga meninggal dunia. Subhanallah, makanya tahun itu disebutkan Amul Hazni, tahun kesedihan, karena Rasul ditinggal oleh 2 manusia yang paling berjasa dalam dakwahnya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yusuf, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasul, sebagaimana dahulu Yusuf dizolimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang, kemudian dijual ke Mesir. Belakangan Allah takdirkan yang beli adalah Al-Aziz, menterinya Mesir, dan berakhir Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negeri Mesir. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa walaupun pamanmu meninggal dunia, walaupun Khadijah meninggal dunia, lihatlah Yusuf alaihissalatu wassalam, dia tetap tegar dalam menghadapi dakwah yang ia hadapi dengan kaumnya. Maka turunnya surah Yusuf ini menenangkan hati Rasul. Dari situlah kemudian Nabi SAW mulai mencari area untuk berdakwah di tempat yang baru, karena di Mekah sudah tidak bisa lagi berdakwah. Maka Nabi SAW berjalan kaki sejauh 60 mil mengarah ke daerah yang disebut dengan Taif. 10 hari Rasul berdakwah di Taif, dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Tapi subhanallah, ujian kedua menimpa Rasul, karena orang-orang Taif juga kurang lebih dengan orang-orang yang ada di Mekah. Bahkan sebagian pembesar mereka mengatakan, "Ya Muhammad, jikalau betul kalau Allah mengutus kau menjadi nabi dan rasul, akan kurobek-robek kiswah Ka'bah." Sebagian mereka mengatakan, "Kenapa Allah mengutus Anda, wahai Muhammad? Bukankah orang yang mulia sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Sufyan, sekelas Umayyah, mereka lebih berhak menjadi rasul dibandingkan dirimu?" Intinya Nabi SAW ditolak dakwahnya di Taif. Akhirnya Nabi SAW dilempari batu sejauh 3 mil sampai Rasul keluar dari Taif. Subhanallah, ketika Nabi SAW keluar dari Taif, Rasulullah sedih, dakwahnya ditolak. Tidak ada yang mau menerima dakwah Nabi kecuali sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya Nabi berhari-hari di perbatasan kota Mekah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala kirim satu utusan, bukan malaikat, bukan juga manusia. Utusan itu dari kalangan jin. Rupanya ketika manusia menolak dakwah Nabi SAW, di waktu yang sama jin menerima dakwah Rasul. Ketika Rasul lagi sholat di kebun kurma di perbatasan kota Mekah, datang rombongan jin dari Yaman. Kemudian mendengar Rasul sedang membaca Al-Quran, dan mereka tertarik dan beriman kepada Allah. Akhirnya jin-jin ini pulang ke Yaman mendakwahi dakwah Islam. Ribuan jin Yaman masuk Islam. Subhanallah. Kemudian setelah itu Nabi SAW berusaha mencari perlindungan. Maka Nabi SAW berhasil kembali ke kota Mekah dengan hati yang sempit, sampai Allah mengatakan, "Qad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun."
Allah berfirman, sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad hatimu sesak, dadamu sempit terhadap apa yang mereka katakan kepada dakwahmu. Maka ketika Nabi SAW hampir berputus asa dalam berdakwah, di malam hari inilah ketika Nabi SAW sedang tertidur lelap, tiba-tiba Jibril datang dari langit menembus atap rumah Rasul. Ada yang mengatakan ketika itu Rasul sedang berada di dalam rumah Ummu Hani. Jibril mengatakan, "Kum ya Muhammad, bangun ya Muhammad." Maka Nabi SAW bangun. Tiba-tiba ada dua malaikat membelah dada Nabi SAW, mengambil jantungnya, kemudian meletakkan di bejana emas dari sorga dan dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan iman dan hikmah dan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Inilah pembelahan dada yang kedua. Setelah Nabi SAW dahulu ketika waktu kecil pernah juga dibelah dadanya dalam pangkuan Halimah Sa'diyah. Kenapa Nabi dibelah dadanya kembali, disucikan jantungnya? Ada apa ini? Rupanya Nabi SAW disiapkan oleh Allah akan sebuah peristiwa besar yang akan dikenal oleh umat manusia. Satu-satunya manusia yang akan melebihi derajat malaikat, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Rupanya Rasul disiapkan untuk perjalanan besar, perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena Rasul akan diperlihatkan kekuasaan yang besar, maka Rasul harus dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan hikmah, supaya dia mampu untuk mengambil pelajaran dari apa yang akan dilihat selama dalam perjalanan. Mulailah Nabi SAW diajak oleh malaikat Jibril keluar rumah. Rupanya Allah sudah menyediakan satu binatang namanya buraq. Buraq ini lebih kecil dibandingkan bighal dan lebih besar dibandingkan khimar. Maksudnya lebih kecil daripada kuda tapi lebih besar daripada keledai, dan memiliki perawakan yang panjang berwarna putih. Kalau datang malam hari, buraq ini bercahaya. Dan dalam hadis Bukhari, sekali langkah sejauh mata memandang. Itulah buraq. Buraq itu kuda biasa, tapi itu tunggangannya para nabi. Ketika Nabi SAW hendak menunggangi buraq, karena buraq ini kan tidak pernah ditunggangi Rasul. Ibaratnya teman-teman naik kuda ini tidak pernah ditunggangi siapapun. Kira-kira kuda ini mau nggak? Pasti nggak mau. Pasti dia akan bergerak-gerak risih. Maka buraq pun sama. Sehingga malaikat Jibril marah kepada buraq dan mengatakan, "Ya buraq, wallahi ma rakibah. Tidaklah seorang menunggangi kamu akram minhu, lebih mulia daripada dia." Maksudnya Nabi SAW. Barulah kemudian buraq tenang. Maka Nabi SAW kemudian naik dan melesat bersama Jibril menuju Palestina. Ada yang mengatakan sebelum sampai Palestina, Rasul singgah di dua tempat. Pertama Baitul Lahmin, tempat lahirnya Isa ibn Maryam, dan yang kedua Bukit Saina, tempat Musa mendapatkan Taurat. Makanya Allah bersumpah di dalam Al-Quran, "Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hazal baladil amin." Demi buah tin di mana? Di Irak. Wazzaitun, demi buah zaitun. Zaitun di mana? Di Syam. Wa turi sinin, Tursina di mana? Bukit Saina di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman, yaitu Makkah. Allah bersumpah dengan 4 tempat, dengan Mesir, dengan Irak, dengan Syam, dan dengan Makkah. Kenapa yang dijadikan sumpah 4 tempat ini? Karena hanya di 4 kota ini seluruh para nabi turun, dan tidak pernah turun di luar kota ini. Sebut saja Irak, di situ ada Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh bersandar di Bukit Judi. Bukit Judi berada di Irak. Kemudian Syam, seluruh nabi-nabi Bani Israel turun di Syam, dan diakhiri dengan kenabian Nabi Isa bin Maryam. Kemudian Mesir, di sana ada Nabi Musa karena Fir'aun itu di Mesir. Dan di Mekah ada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Lah, Nabi ini melewati tempat-tempat yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Barulah kemudian Nabi SAW sampai di Palestina. Sesampainya di Palestina, maka Nabi SAW mengikat buraq di tembok, yang sekarang tembok itu dikenal dengan tembok ratapan orang-orang Yahudi. Kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa, masjidnya para Nabi dan Rasul.
Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum mengarah kiblat ke Baitullah Al-Haram. Yang mana kita tahu Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang mendirikan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah Nabi SAW mampir di Baitul Maqdis, maka tiba-tiba Nabi SAW ditawari 2 minuman oleh Jibril, 1 susu dan 1 khamar. Subhanallah, Rasul mengikuti fitrahnya, diambil susu dan dibuang khamar. Padahal ketika itu khamar belum dilarang untuk diminum. Makanya Jibril mengatakan, sungguh engkau telah mencocoki fitrah, engkau akan diberikan hidayah dan umatmu juga diberikan hidayah. Maknanya bahwa Rasul dan umatnya akan senantiasa diarahkan kepada fitrah. Makanya kemudian setelah Nabi SAW meminum susu, langsung kemudian diangkat ke langit, dan ini peristiwanya sudah berbeda. Ini namanya Mi'raj. Kalau tadi namanya Isra. Isra digambarkan dalam surah Al-Isra, dan Mi'raj digambarkan dalam surah An-Najm dalam Al-Quran. Beda surah. Mulailah Nabi SAW naik ke atas langit bersama Jibril. Sesampainya di atas langit pertama, ketika itu Jibril mengetuk pintu langit. Maknanya bahwa langit itu memiliki pintu. Makanya di sini ada pertanyaan besar. Kenapa Nabi tidak langsung naik dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa mesti lewat Palestina? Kan bisa saja langsung dari Mekah naik ke atas langit. Kenapa? Karena pintu langit itu harus lewat Baitul Maqdis. Makanya Rasul naik dari situ dan turunnya juga di situ. Kemudian Nabi diangkat dari Baitul Maqdis sampai ke langit pertama. Maka malaikat penjaga langit mengatakan, "Man, siapa kamu?" Kata Jibril, "Ana Jibril." "Wa man ma'akas?" Siapa yang bersamamu? Kata Jibril, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Awaqad uhiya ilai?" Apakah dia sudah diutus Allah? Kata Jibril, "Na'am, ya." "Kalau begitu, kubukakan pintu langit." Ketika dibuka pintu langit pertama, rupanya pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sosok bapaknya, Adam alaihi salatu wassalam. Adam itu tingginya 60 hasta atau 30 meter, lebarnya 7 hasta atau 3,5 meter. Adam itu besar, dan nanti kita juga akan seperti Adam. Ketika orang masuk surga, juga nanti yang laki-laki bentuk kita akan seperti Adam, tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Seluruh penduduk surga seperti itu. Ketika itu Nabi SAW diminta Jibril, "Ya Muhammad, salim ala abih." "Wahai Muhammad, ucapkan salam kepada bapakmu." Maka Rasul mengatakan, "Assalamu alaika ya Adam." "Keselamatan bagi engkau wahai Adam." Maka Adam mengatakan, "Marhaban bin nabiyyin soleh wa benin soleh." "Selamat datang wahai nabi yang soleh dan anakku yang soleh." Ketika itu Rasul melihat Adam menangis. Ketika Adam melihat ke arah kiri, beliau menangis. Ketika Adam melihat ke arah kanan, Adam tersenyum. Ada apa ini? Rupanya ketika Adam melihat ke kiri, karena dia melihat ruh-ruh dari umatnya yang divonis masuk neraka. Adapun ketika dia melihat ke kanan, ada ruh-ruh yang divonis masuk surga. Artinya keturunan Nabi Adam itu tidak semuanya masuk neraka, dan tidak semua masuk surga. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Kemudian setelah itu Nabi SAW naik ke atas langit kedua. Disinilah Nabi bertemu dengan Nabiullah Isa ibn Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka kemudian menyampaikan salam kepada keduanya. Kemudian Rasul naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi SAW, Yusuf itu diberkahi oleh Allah karena diberikan separuh ketampanan Adam. Makanya di zaman Nabi Yusuf diutus, wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf sampai tidak terasa memotong-motong tangan mereka saking melihat ketampanannya Yusuf. Tapi kalau perempuan ialah Siti Sarah. Siti Sarah itu wanita tercantik dunia karena mewarisi separuh kecantikan Hawa. Kemudian setelah mendapatkan Nabi Yusuf di langit ketiga, Rasul naik lagi ke langit keempat. Di langit keempat Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Idris, dan Rasul membacakan ayat wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris ke langit keempat. Satu-satunya nabi yang meninggal di langit hanya Idris alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit kelima.
disinilah berjumpa dengan Nabiullah Harun. Harun ini dulu bukan nabi sebenarnya. Harun itu orang soleh. Yang mengangkat dia nabi itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena Musa itu pelat ngomongnya, maka Nabi Musa berdoa, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa ini. Pelat Nabi Musa itu tidak pandai ngomong, sementara Harun, abangnya ini pandai, orator. Sementara dia menghadapi Fir'aun harus pandai bicara. Ketika melihat abangnya pandai ngomong, orator, maka Musa meminta kepada Allah untuk diangkat Harun menjadi nabi. Maka Allah angkat Harun menjadi nabi karena permintaan Nabiullah Musa. Karena yang dihadapinya ini Fir'aun, makanya kemudian Harun diangkat menjadi nabi. Kemudian naik lagi ke langit ke-6. Disinilah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa ketika itu menangis ketika melihat Rasul. Ketika ditanya oleh malaikat, kenapa engkau menangis wahai Musa? Kata Musa, demi Allah, Allah telah mengutus anak muda di akhir zaman, tetapi umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku, kata Nabi Musa. Padahal aku sudah berusaha mengajak Bani Israel sebanyak-banyaknya. Rupanya umat orang ini lebih banyak dibandingkan umatku. Cemburu Nabi Musa. Kemudian naik ke langit ke-7, ke langit terakhir, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu yang paling mirip dengan Nabi wajahnya. Ya namanya kakeknya. Ibrahim itu kan kakeknya. Ibrahim punya 2 orang anak. Satu namanya Ismail, satu namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya Israel. Maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Kemudian dari Hajar lahirlah Ismail. Dari keturunan Ismail tidak ada yang menjadi nabi sampai lahirlah nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kalau akhir daripada nabi-nabi Bani Israel kembali kepada Isa bin Maryam, kalau akhir dari arah Ismail lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada 2 jalur, semuanya sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Ibrahim ialah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ibrahim sedang bersandar di tiang Baitul Maqmur. Baitul Maqmur adalah Ka'bahnya malaikat. Nabi melihat setiap hari malaikat yang tawaf di Baitul Maqmur itu jumlahnya 70.000. Jadi datang 70.000 malaikat masuk Baitul Maqmur, kemudian tawaf di situ, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang lagi 70.000 lagi malaikat masuk ke Baitul Maqmur, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak balik lagi. Begitu setiap harinya. Makanya Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbih ilahi. Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah, saking banyaknya. Kenapa Ibrahim bersandar di Ka'bahnya malaikat? Sebagaimana Ibrahim telah membangun Ka'bah di dunia, maka Allah muliakan dengan Ka'bah malaikat yang ada di langit. Itulah Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan, para nabi itu kan banyak, ya? Ada para nabi itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul itu 315. Tapi yang kita kenal 25 nabi dan rasul. Itu yang kita kenal yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama di surah Al-An'am 18 nama dan lebihnya tersebar di beberapa ayat di dalam Al-Quran sehingga jumlahnya 25 nabi. Lah di sini teman-teman, kenapa dalam peristiwa Isra ini kenapa tidak berjumpa dengan umpamanya Nabi Soleh, atau umpamanya Nabi Syu'aib, atau umpamanya Nabi Zulkifli, atau nabi-nabi yang lainnya? Kenapa cuma nabi-nabi ini saja? Ternyata ada hikmah di balik pertemuan nabi-nabi yang dipilih Allah untuk berjumpa dalam setiap langit. Karena nabi-nabi yang dipilih ini adalah nabi-nabi yang paling banyak cobaan ketika berdakwah. Seolah-olah nabi diperlihatkan, kamu jangan sedih, orang-orang Quraisy menolak kamu, orang-orang kafir menolak kamu. Nih, nabi-nabi yang kau temui juga sama nasibnya, sehingga menetapkan hati Rasul. Yang mana kita tahu Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya jadi budak sampai ke Mesir. Terus kita lihat Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud.
Makanya kemudian menjadi penghibur Rasul. Sebagaimana engkau diganggu dakwamu hai Muhammad, nabi-nabi yang kau temui itu kurang lebih sama juga. Maka menjadi tenanglah Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Maka kemudian Rasul naik lagi. Setelah Rasul kemudian ke Baitul Ma'mur, mulailah kemudian Jibril mengajak Rasul ke Sidratul Muntaha. Disinilah Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli kedua kalinya. Pertama ketika menyampaikan wahyu, diangkatnya Rasulullah menjadi nabi di Gua Hira. Kemudian Rasul melihat kedua kalinya ketika peristiwa Mi'raj di Sidratul Muntaha. Tiba-tiba malaikat Jibril membuka bentuk aslinya, memiliki 600 sayap. Yang satu sayap terbentang antara terbit matahari sampai terbenamnya, saking besarnya itu. Makanya ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom, negeri liwat, negerinya LGBT, itu cukup dengan satu sayap ditancapkan ke negeri Sodom, dipotong, kemudian diangkat ke langit, kemudian ditumpahkan, kemudian dibanting, kemudian dihujani batu. Maka kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke tempat yang Jibril tidak bisa masuk di situ. Hanya Nabi SAW, satu pohon yang sangat besar yang disebut dengan sidrah. Sidrah itu artinya pohon bidara, pohon yang sangat besar yang ada di langit. Dan Nabi sampai mengatakan, demi Allah, saking indahnya pohon itu penuh dengan emas. Aku tidak bisa mensifatkan kepada kalian saking indahnya pohon itu. Karena itu pohon surga. Surga itu indah. Kenapa disebut muntaha? Muntaha itu artinya ujung sesuatu, di mana tidak ada lagi di atas itu, namanya muntaha. Karena seluruh ilmu makhluk, baik malaikat, baik jin, baik manusia, berakhir di sini. Sampai di sini ilmu makhluk itu. Karena di atas sudah ilmu Allah, sudah gaib bagi mereka. Makanya disebut Sidratul Muntaha. Pohon itu ujung dari seluruh ilmu manusia, ilmu jin, dan ilmu malaikat. Sampai di situ saja, menunjukkan adanya keterbatasan. Kita ini terbatas, tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Teman-teman, apa yang diperoleh oleh Nabi SAW di sini? Disinilah Nabi SAW berdialog dengan Allah bila turjuman, tanpa penerjemah. Dan dalam sejarah hanya ada 3 Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah tanpa ada perantaranya Jibril. 1 Adam alaihissalam, kedua Nabi Musa alaihissalam, dan ketiga Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini 3 Nabi saja yang pernah diajak bicara tanpa perantara. Adam di surga, Nabi Musa di Bukit Saina ketika mendapatkan Taurat, dan Rasul kita ketika mendapatkan mandat diwajibkan sholat 5 waktu, di mana di Sidratil Muntaha. Subhanallah, di antara faedah sholat itu satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit, dan tidak ada satupun ibadah kecuali diwajibkan di bumi. Sholat diwajibkan di langit, kalau ibadah yang lain di bumi. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan tanpa perantara adalah sholat. Tapi ibadah yang lain perantara Jibril semua. Jibril datang memberi wahyu, kasih tahu Nabi, Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu. Tapi sholat tidak. Allah perintahkan langsung dan berjumpa dengan Allah di langit. Wajar kalau sholat itu, ibadah sholat itu yang sangat istimewa dalam Islam. Makanya sholat itu adalah ibadah yang pertama dihisab pada hari kiamat. Nabi SAW saking pentingnya bicara sholat, Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kalau datang suara azan, apa kata Aisyah? Seolah-olah Nabi itu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Seolah-olah dia tidak kenal aku pun tidak kenal dia. Tidak peduli, itu maknanya. Jadi kalau datang Allahu Akbar, gak peduli Rasul mau siapa di depannya, mau pejabat, mau siapa, pergi langsung ke masjid. Saking perhatian dengan sholat. Karena suara azan itu bukan suara nyanyian, jadi itu panggilan Allah, betul-betul Allah yang panggil kita. Kemudian Rasul diberikan oleh-oleh 2 selain sholat, yaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jadi terakhir surah Al-Baqarah itu diturunkan di langit. Dari ayat 285, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Terus sampai akhir ayat itu diturunkan di Sidratil Muntaha, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga,
dapat oleh-oleh bahwa Rasul dijanjikan setiap yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah maka dijamin masuk surga. Berarti oleh-oleh Rasul ada 3 ya. Pertama sholat, kedua akhir surah Al-Baqarah, dan ketiga dijanjikan setiap umatnya yang tidak melakukan kesyirikan akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika itu kemudian Rasul turun. Ketika turun itulah Allah perintahkan seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh para nabi yang ada di langit untuk ikut turun bersama Rasul sampai di Baitul Maqdis. Sehingga Nabi SAW melaksanakan sholat menjadi imam dan makmumnya para nabi dan rasul dan serta para malaikat. Subhanallah, seolah-olah kata para ulama di sini ada isyarat dengan mengimaminya Rasul kepada para nabi dan rasul, maka ini isyarat bahwa agama yang dibawa Rasul akan menjangkau kepada seluruh agama para nabi yang sholat di belakangnya. Maknanya bahwa Islam itu akan menyebar ke seantero dunia dan menjadi sebuah kenyataan. Coba, daerah mana yang tidak ada muslimnya? Karena di sini ada isyarat Rasul mengimami para nabi dan rasul, makanya Rasul disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, karena dia jadi imam. Dan makmumnya seluruh para nabi dan rasul di Baitul Maqdis, karena Rasul akan menjangkau mereka semuanya. Baru setelah itu Nabi SAW sholat, kemudian pulang kembali menggunakan buraq. Dalam peristiwa ini Nabi SAW diperlihatkan surga dan neraka. Dalam fase perjalanan ke atas itu Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Makanya kenapa Nabi itu bisa mensifatkan surga dan bisa mensifatkan neraka, walaupun tidak sedetail yang sesungguhnya. Karena sehebat apapun Rasul mensifati surga, maka surga lebih hebat daripada apa yang disifatkan Nabi. Karena Rasul mengatakan, aku sediakan surga itu untuk hambaku yang soleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan terlintas saja tidak bisa. Rasul masuk ke dalam surga. Pertama Rasul masuk, apa yang dia lihat? Rasul mencium bau yang sangat harum sekali. Nabi bertanya, ini harum siapa? Kata malaikat, ini adalah harumnya Masyitoh. Sudah tahu ceritanya Masyitoh ya? Sudah kita bahas. Sebagaimana bau gosongnya Masyitoh di dunia, maka Allah ganti di akhirat dengan harumnya Masyitoh di surga. Kemudian yang kedua, Rasul mendengar suara terompah. Rasul mengatakan, ini suara terompah siapa ini? Kata malaikat, itu suara terompahnya Bilal bin Rabah. Subhanallah, orangnya belum masuk surga teman-teman, sendalnya sudah di surga. Kalau sendalnya sudah masuk surga, pastinya orangnya juga masuk surga. Di sini maksudnya bahwa kalau sendalnya saja sudah di surga, tentu orangnya akan di surga. Makanya ketika ia selesai Isra Mi'raj, Rasul bertanya kepada Bilal, Bilal, ini sami'tu khasqasataka fil jannah. Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Maza tasna, apa yang kau lakukan? Kata Bilal, wahai Rasul, aku tidak melakukan apapun kecuali aku berwudu dan setelahnya aku jaga sholat 2 rakaat wudu. Itu saja keutamaan Bilal, tapi bisa memasukkan orang ke dalam surga karena dia jaga kesuciannya. Batal wudu, batal wudu, batal wudu lagi. Itulah Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi SAW melihat istana yang terbuat dari emas dan perak. Di surga itu masing-masing orang itu mendapatkan 2 istana. Waliman khafa wa qama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, maka dia akan diberikan 2 istana. Satu milik dia dan satu warisan dari orang kafir yang masuk neraka dan tidak pernah ke surga, diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha. Itulah surga yang diwariskan mereka untuk kalian. Jadi dapat 2 surga itu, satu milik sendiri, satu warisan orang kafir yang dikekalkan di dalam neraka. Tetapi bukan satu orang cuma 2, tidak. Bisa punya istana 5, bisa 10, bisa 100, bisa 1000 tergantung amalannya di dunia. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan 1 istana di surga. Kalau Anda membangun masjid 10, ya istananya 10, kan begitu. Ataupun hadis yang mengatakan, siapa yang membaca Qul huwallah surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari, Allah bangunkan istana di surga. Taib. Dan banyak lagi kenikmatan yang dilihat Rasul di surga. Kemudian Rasul juga diperlihatkan neraka. Salah satu yang diperlihatkan, ada orang yang kukunya dari besi, kukunya mencakar-cakar mukanya. Rasul heran, mahazan, ada apa ini? Subhanallah, mahazan, apa ini?
Maka Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang ketika di dunia mereka suka melakukan ghibah. Mereka mencaci maki pada kehormatan manusia. Seperti itu, dan ghibah itu artinya menceritakan saudaranya, dan kalau saudaranya dengar itu tidak suka. Maknanya di sini, walaupun cerita kita baik, kalau dia tidak suka itu ghibah namanya. Apalagi kalau kita ceritakan keburukannya, makin ghibah lagi. Ada juga Nabi melihat ada orang yang sedang berenang di air darah. Setiap ke pinggir, kemudian dibuka mulutnya, dimasukkan batu. Setiap ke pinggir, dimasukkan batu mulutnya. Sebagaimana riwayat Samurah bin Jundub dalam Sahih Bukhari. Rupanya ketika ditanyakan siapa itu wahai Jibril, kata Jibril itu adalah para pemakan riba. Ada juga orang yang sedang berdiri, kemudian dipaksa nganga mulutnya, dibuka, tiba-tiba dimasukkan api, dikasih makan api, kemudian ditanya, ini siapa wahai Jibril? Kata Jibril, inilah pemakan harta anak yatim. Makanya Allah mengatakan, orang-orang yang memakan harta anak yatim, hakikatnya dia memasukkan api ke dalam perutnya. Dan banyak lagi, subhanallah. Intinya bahwa Nabi diperlihatkan neraka dan surga. Kemudian setelah Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Nabi SAW tertidur sebentar karena memang lelah letih. Kemudian Rasul terbangun di pagi hari, tiba-tiba lapang dadanya, subhanallah. Yang tadinya sempit, yang tadinya sesak, yang tadinya hampir putus asa berdakwah, hanya separuh malam melakukan perjalanan, besok harinya sudah lega. Alam nasroh laka sodrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Dadanya lapang, siap berdakwah Rasul. Kemudian dia ngomong sama Ummu Hani, wahai Ummu Hani, izinkan aku akan kisahkan ini kepada orang-orang Quraisy. Kata Ummu Hani, ngapain wahai Rasul? Orang-orang tidak akan percaya sama kamu. Bagaimana mungkin perjalanan 1 bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis kau tempuh hanya beberapa waktu di malam hari? Bagaimana mungkin perjalanan ribuan tahun sampai ke Sidratil Muntaha engkau bisa melakukan hanya separuh malam? Apa kata orang? Tidak usah diceritakan. Tapi Rasul bilang tidak, ini harus diceritakan. Akhirnya Nabi keluar ke Ka'bah. Baru sampai di Ka'bah, dia duduk. Pertama yang lewat siapa? Abu Jahal. Ini yang pertama kali lewat. Abu Jahal nampaknya ketemu Rasul ini ada yang mau disampaikan. Didekati sama Abu Jahal dan mengatakan, Masa'nuka ya Muhammad, hai Muhammad, nampaknya ada yang mau disampaikan nih. Ada apa ya? Makanya Nabi SAW mengatakan, semalam saya begini, macam-macam. Abu Lahab langsung serius dan mengatakan, ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya aku fasilitasi kamu, kukumpulkan manusia, kau ceritakan apa yang sudah kau ceritakan kepadaku. Aku yang kumpulkan semuanya. Istiza, mengolok-olok Rasul. Karena Abu Jahal paham, tidak mungkin ada orang yang percaya, yang ada justru akan menjelek-jelekkan Rasulullah. Kata Abu Jahal dengan seriusnya, biar saya kumpulkan manusia katanya. Oh, mantap Abu Jahal nih. Tapi bukan untuk kebaikan, memang sengaja untuk menghina Rasul. Maka Abu Jahal berteriak-teriak, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Fulan, kemari berkumpul. Karena yang manggil tokoh masyarakat, pemimpin seluruh orang Quraisy kumpul. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, habarkan cerita yang kau ceritakan kepadaku semalam. Habarkan kepada mereka, janjimu kau akan bercerita kepada mereka. Ini orang sudah berkumpul semuanya. Akhirnya Rasul bercerita kepada mereka bahwa semalam saya begini. Subhanallah, seluruh orang tiba-tiba tertawa, saking kehabisan tertawanya sampai mereka pukul kepala mereka. Disinilah Rasul mendapatkan ujian. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam kemudian murtad balik. Karena apa? Ini aneh Nabi ini. Makin kesini makin aneh ngomongnya. Akhirnya satu persatu yang sudah masuk Islam keluar murtad lagi. Kalau orang musyrik sudah tidak karuan, makin membuat tuduhan. Lihat tuh Nabi Muhammad gila, buat cerita aneh-aneh. Lah, ketika itu Abu Bakar tidak ada di situ, sehingga orang-orang heran dan mengatakan, ya Muhammad, di mana saudaramu Abu Bakar? Biasanya kalau engkau berdakwah ada di sampingmu Abu Bakar. Di mana dia? Akhirnya kemudian dicarinya Abu Bakar, sudah ketemu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau tahu apa yang terjadi di sana? Lihat saudaramu si Muhammad itu ngaco. Dia cerita begini dalam 1 malam.
Abu Bakar langsung bangkit dan mengatakan, "Wallahi, demi Allah, kalau seandainya ada peristiwa yang lebih mustahil yang terjadi pada Rasulullah, maka aku orang yang pertama kali membenarkannya." Masya Allah, dari sini disematkan kalimat As-Siddiq, di belakangnya nama Abu Bakar, karena dia membenarkan peristiwa yang didustakan seluruh manusia. Makanya wajar kalau Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu artinya pembenar ketika manusia mendustakan Rasul. Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di tahun inilah kemudian orang-orang Madinah, orang-orang Yastrib banyak yang haji ke Mekah. Setelah kejadian Isra Mi'raj ini, rupanya ada 12 dari Yastrib masuk Islam, kemudian menyebarkan dakwah di Yastrib di Madinah. Akhirnya menyebar setelah peristiwa Isra Mi'raj. Maka Allah mengizinkan Rasul untuk hijrah. Maka Rasul memerintahkan seluruh sahabatnya untuk berangkat ke Yastrib, karena sudah mendapatkan tempat yang diizinkan Allah yang ada di Ethiopia. Suruh pulang semua, kita sudah mendapatkan tempat yang aman. Maka seluruh para sahabat akhirnya hijrah setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Taib, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak pelajaran yang kalau mungkin kita bisa ungkap gak akan selesai. Tapi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa, peristiwa maha dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrah ke Madinah, sebelumnya tidak ada satupun manusia yang mengalaminya. Menempuh perjalanan super kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Kaum Quraisy saat itu menjadikan pengalaman Nabi ini sebagai bahan olok-olok, sambil mengatakan tidak mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh dalam semalam. Namun bagi orang mukmin, kabar dan pengalaman Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang harus dipercaya dan dilihat sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada hamba pilihannya. Peristiwa maha dahsyat berada di luar akal manusia dan hanya bisa didekati dengan metodologi iman. Namun menariknya, ribuan tahun setelah peristiwa itu terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh peradaban manusia modern dapat menyulam untayan demi untayan perjalanan Rasulullah SAW itu menjadi satu frame utuh yang logis. Jarak Mekah dan Yerusalem yang begitu jauh, lebih kurang 1234 km atau lebih kurang 767 mil, hanya ditempuh dalam waktu 1 malam adalah sesuatu yang mustahil. Ditambah pula naik ke surga yang sama sekali tak terbayangkan seberapa jauh jaraknya dan di mana letaknya serta bagaimana bentuknya. Dahulu kala, orang-orang Arab Quraisy hanya mengenal unta dan kuda sebagai alat transportasi. Selain kedua hewan itu, mereka juga biasa menggunakan keledai sebagai pengangkut barang. Belum dikenal dan belum ditemukan alat transportasi canggih seperti pesawat terbang atau pesawat luar angkasa, aerospace, yang dapat mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang jauh dalam waktu singkat. Tanpa suatu alat transportasi khusus, mustahil Isra Mi'raj dapat terjadi, dan sudah pasti jawabannya bukanlah dengan menunggangi unta, apalagi pesawat terbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan seekor hewan putih untuk menjadi tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan, yaitu buraq. Buraq satu akar kata dengan baq yang artinya kilat.
Burak bukanlah pesawat terbang atau UFO, Unidentified Flying Object, atau benda terbang tak dikenal. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan Isra Mi'raj yang seharusnya meneguhkan keimanan kita akan kebenaran peristiwa ini. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Secara umum, kisah yang menakjubkan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam firman-Nya, Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Usai salat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu terbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Setelah itu didatangkanlah Buraq yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Adapun rincian dari urutan kejadiannya banyak terdapat dalam hadis yang sahih dengan berbagai riwayat. Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj menyebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Zar, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibnu Husayb al-Aslami, Huzaifah ibnu Yaman, Shaddad bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara hadis sahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadis yang meriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku Buraq, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya ke tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan salat 2 rakaat kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah. Naik ke langit pun dimulai. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu?
Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga, dan saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan saya bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan saya bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh, dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah, sehingga tak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab, 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku tabaraka wa ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa
yang meniatkan kejelekan lalu tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya satu kejelekan. Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam, seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka saya pun berkata, "Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar berkata, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung satu malam." Abu Bakar berkata, "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur." Orang-orang musyrik kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Bakar menjawab, "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini?" Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap berita yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung membenarkan dan mempercayai berita tersebut. Beliau tidak banyak bertanya, meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Begitu pula sampai akhir zaman ini, belum ada teknologi yang mampu menandingi peristiwa maha dahsyat tersebut. Hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap berita dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.